Ya udah sih, lupakan saja. Toh, Anda juga tidak dirugikan oleh saya, kan? Terus masalahnya apa? Anda mau mengingatkan saya mengenai malam itu lagi? Percuma saja, Pak, karena saya tidak akan menyesalinya dan Anda tidak bisa menuntut saya. Sebab apa? Sebab saya sudah kasih Anda uang yang cukup untuk beberapa tetes bibit Anda, sahut Dila begitu santai. Membuat Kendra sedikit terkejut. Memang, Dila sesimpel itu orangnya. Tidak ingin berlarut dengan apa yang membuatnya tidak merasa nyaman. Benar-benar tidak ada duanya cara berpikir gadis itu, sangat berbeda dengan gadis lain yang akan nangis lalu menyesali apa yang sudah diperbuat. Lebih parahnya lagi akan baper dan malah minta pertanggungjawaban dari perbuatannya sendiri. Oh, tentu saja tidak. Karena Dila yang memutuskan dan dia tidak melibatkan perasaan. Hanya saja Dila tidak mau kalau urusannya sampai panjang. Malas sekali meladeni orang yang terlalu baper dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian Dila berdiri dan mengambil paksa ponselnya yang berada di tangan Kendra baru kemudian pergi dari sana meninggalkan Kendra begitu saja. Bahkan gadis itu tidak sedikit pun menoleh ke arah Kendra. Kendra pikir jika dirinya mengatakan tentang malam itu, Dila akan meminta tanggung jawab darinya. Lebih lagi Kendra sangat tahu betul, kalau dirinya merupakan lelaki pertama yang menyatu dengan Dila. Buset, itu cewek hebat juga ternyata, ujar seseorang yang melangkah mendekat ke arah Kendra yang masih duduk di tempatnya seraya menatap kepergian Dila begitu saja. Dia cewek lo, tanya seseorang lagi yang kini berdiri di dekat Kendra. Tatapan mereka sama-sama menatap ke arah gadis yang sepertinya sedang marah dengan Kendra. Apa kalian benar-benar melakukan itu? Kini giliran Agatha yang bertanya. Karena ia tahu sebelumnya Kendra sangat tidak tertarik sama sekali dengan kegiatan mencari keringat di atas ranjang seperti itu. Tentu saja mereka mendengar apa yang sedang Kendra dan Dila bicarakan. Selain karena mereka fokus ke arah dua sejoli, tempat duduk mereka pun juga sangat dekat. Sehingga banyak sedikitnya itu mendengar inti dari pembicaraan mereka. Walaupun tidak semua kata yang mereka dengar, sebab keadaan kafe biru juga sedang ramai. Kendra diam saja. Harusnya ia senang karena Dila tidak mempermasalahkan malam itu dan tidak meminta dirinya bertanggung jawab. Tetapi entah kenapa rasanya ada yang janggal dan Kendra masih belum menemukan apa itu. Tapi lo beneran dapat uang setelah lo sumbangin itu bibit Pertamax lo, kan? Tanya Raka yang memang mempunyai tingkat rasa penasaran yang sangat tinggi dibanding dengan temannya yang lain. Sudah terbongkar dan mereka juga dengar sendiri. Lantas untuk apa Kendra menyembunyikan dari mereka? Pun pria itu mengangguk begitu saja, membenarkan apa yang ditanyakan oleh Raka. Double kill, seru Raka yang langsung membuat beberapa orang di sekitar mereka pun menatap ke arah pria itu. Plak, biru yang sedari tadi menahan tangannya untuk tidak menggeplak temannya yang satu itu pun akhirnya lolos juga. Jangan bikin gaduh di kafe gue, ingatnya dengan tatapan begitu tajam. Raka meringis, lalu memberi isyarat kalau dia tidak akan seperti itu lagi. Kemudian mereka pun duduk di mana kursi tersebut tadi ditempati oleh Dila. Lagian ya untung lo banget lah, Ken. Mana dia cantik banget, terus bodinya yang. Raka dengan sengaja mengulur kalimatnya dan tidak segera dia selesaikan sembari mengintip wajah Kendra. Jangan bayangin apapun tentang dia. Kalau nggak ingin gue habisi lo. Tekan Kendra dengan tatapan begitu tajam dan penuh aura membunuh. Eits, ada yang panas ini, goda Raka yang semakin gencar. Bukannya takut dengan ancaman Kendra yang benar-benar serius barusan. Sebelum ada janur kuning melengkung mah, bebas-bebas aja. Masih milik bersama, imbuhnya lagi yang semakin membuat telinga Kendra begitu panas. Bentar lagi gue lengkungin itu janur, sahut Kendra penuh percaya diri. Tapi lo ditolak barusan, bro, sahut biru seraya menahan tawanya, menyadarkan Kendra tentang hubungan dia dan Dila. Tentu, semakin membuat Kendra geram. CEO lo ini padahal. Tapi ditolak, cek, kasian. Kini giliran Agatha yang menimpali seraya menggelengkan kepala. Apalagi gue yang cuma babu di perusahaan lo. Imbuhnya lagi. Tentu saja semakin membuat Kendra merasa tidak punya harga diri banget di sini, padahal kan dia sebenarnya korban pemerkosaan dari gadis itu. Tetapi justru dirinya yang jadi bulan-bulanan oleh temannya. Tunggu saja kejutan dariku, Hani, gumam Kendra dengan seringai di bibirnya. Menatap penuh maksud ke arah kemana Dila pergi tadi.
Dari mana saja kamu? Tanya seorang pria parubaya yang sedang duduk di sofa ruang tamu dan sedang menatap tajam ke arah wanita yang baru saja masuk ke dalam rumah dalam keadaan acak-acakan. Tidak serapi sebelumnya lagi. Wanita itu tampak mendengkus pelan. Lalu dengan cueknya melepas sepatu dan berganti sandal rumahan baru kemudian pergi berlalu mengabaikan papanya yang jelas-jelas sedang bertanya kepadanya. Adila, sentak Papa Atmaja dengan suara yang begitu tinggi. Apa sopan kamu bersikap seperti itu ketika Papa bertanya padamu? Sepertinya kesabaran yang dimiliki oleh Papa Atmaja memang setipis tisu jika sedang menghadapi sikap putri semata wayangnya. Kenapa juga dulu ia tidak membuatkan adik untuk anak itu? Sehingga paling tidak ia memiliki pilihan lain jika memang Dila sedikit bandel seperti ini. Pikir Papa Atmaja yang tentu saja itu tidak akan terjadi lagi. Sebab pria itu sendiri sudah lama menjadi duda selama puluhan tahun. Sementara Dila menghentikan langkahnya, malas sekali sebenarnya berbicara dengan papanya yang jelas-jelas akan membahas hal yang sangat tidak dia sukai sama sekali. Wanita itu melangkah menuju sofa yang ada di seberang papanya, menatap dengan tatapan yang begitu lelah. Ada apa? Tanya Dila dengan suara malas. Bahkan dia pun tidak menatap ke arah papanya. Dila memilih menatap ke arah luar jendela, di mana warna jingga di langit pun tampak begitu jelas. Dari mana saja kamu? Bukannya tadi kuliahnya pulang siang? Dan kamu nggak ke perusahaan meskipun sudah dihubungi sama Agnes? Cecar Papa Atmaja yang tidak bisa lagi membendung rasa geramnya pada Dila yang memang sangat menguji kesabaran. Tentu saja aku belajar, Pak. Mau kemana lagi memangnya? Sahut Dila yang jelas-jelas wanita itu berbohong. Seperti biasa, sepulang dari kafe biru tadi Dila pergi ke klub. Tentu tujuan Dila ke sana bukan untuk minum alkohol. Wanita itu benar-benar puasa minum minuman yang dapat membahayakan bakal janin yang ada di rahimnya. Pikir Dila. Oleh karena itu, Dila memilih untuk memesan jus apel saja dan beberapa camilan yang tersedia di sana, tentu dengan ditemani dentuman musik yang tidak terlalu seru seperti malam tiba. Dila hanya ingin melepas rasa penat dan rasa keterkejutannya ketika mengetahui jika pria pemilik bibit yang pernah dia beli pun masih ingat dengan sangat jelas sekali. Bahkan yang lebih parahnya lagi dan tidak Dila sangka, pria itu merupakan anak dari dosen kesayangannya. Tidak hanya itu saja, entah memang kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya, pria itu pula yang menjadi dosen pengganti untuk beberapa hari ke depan. Semakin membuat Dila merasa kurang nyaman. Ia sudah berencana untuk tidak masuk ke depannya jika ada kelas pria tersebut, akan tetapi Dila berpikir kembali. Ia merupakan anak tunggal dari keluarga Atmaja, meskipun akhlaknya sangat minim tetapi paling tidak ia mempunyai sesuatu yang dapat diunggulkan. Dila selalu menekankan dirinya untuk tidak boleh mendapat nilai di bawah rata-rata. Itulah sebabnya Dila harus memupuskan rencana sebelum benar-benar memulai kuncupnya. Papa Atmaja menggeleng kepala samar serta memijit sebentar bagian pelipisnya. Kepalanya terasa sakit jika berhadapan dengan putrinya sendiri. Papa mau bicara serius sama kamu, Dila. Kali ini suara Papa Atmaja tidak lagi menggebu seperti sebelumnya, setelah pria parubaya tersebut mengatur napas dan juga emosinya. Menenangkan dirinya agar tidak selalu terpancing dengan tingkah putrinya, meskipun sempat meledak sebentar tadi.